ada dua hal yang bisa membentengi diri kita daripada syaitan atau jin kafir ini. Pertama, berlindung kepada Allah. Yang kedua, berzikir. Termasuk mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu minta perlindungan daripada gangguan syaitan, jin kafir. Mengucap basmalah termasuk zikir yang melindungi kita daripada gangguan atau godaan syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana la yastahillu at-ta'am alladhi lam yuzkar ismullah alaihi." Rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya syaitan itu atau jin kafir itu menghalalkan makanan yang tidak disebutkan nama Allah atasnya. Kalau kita makan tapi kadang mengucap bismillahirrahmanirrahim sebelumnya, nah itu syaitan-syaitan jin-jin kafir boleh ikut makan bersama kita. Tapi kalau kita sebelum makan mengucap bismillahirrahmanirrahim, tidak dibolehkan syaitan jin kafir itu untuk mendekat makanan itu, sehingga makanan yang kita makan itu menjadi penuh dengan barakah, dengan kebaikan. Nah, makanan yang kita makan walaupun daripada yang halal, tapi karena dikawani oleh syaitan, maka makanan kita itu akan kurang keberkahannya. Makanan yang kurang keberkahannya kalau kita makan, maka itu tidak akan bisa mendorong kita untuk berbuat ketaatan, kebaktian atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena makanan itu kurang barakahnya. Makanan yang berberkah akan menggerakkan kita, menguatkan kita untuk ibadah kepada Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Lau anna ahadakum idza ata ahla qala bismillahillahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana faqudiya bainahuma waladun lam yadurruhu syaitanun abada." Rawahul Bukhari. Ujar Nabi kita, jikalau salah seorang kamu mengumpuli istrinya, kemudian sebelumnya dia mengata dengan bismillah, dengan nama Allah, Allahumma jannibna syaitan, jauhkan kami syaitan, dan jauhkan syaitan daripada yang kau berikan kepada kami. Hanyar mengumpuli bininya. Kemudian andai kata ditakdirkan dari perkumpulan itu lahir seorang anak, maka anak itu tidak akan bisa diganggu gugat oleh syaitan, baik jasmaninya atau rohaninya, sehingga anak ini menjadi anak mahfuz, anak yang terpelihara. Jadi disunatkan orang yang hendak mengumpuli bini itu, baik lakinya atau bininya, mengucap doa tadi. Andai kata ditakdirkan itu jadi anak yang luar biasa, la yadurruhu syaitan, anak yang tidak bisa diganggu oleh syaitan abada, selama-lamanya. Lam yadurruhu syaitanun abada. Nah, kemudian berkata Imam Mujahid berkata, idza jama'a ar-rajul ahlahu wa lam yusammi intawal jan ala ihlilihi fajama'a ma'ah. Kalau seseorang itu mengumpuli istrinya tapi kada berbismillah, berdoa kada berbismillah kada, maka syaitan atau jin kafir itu meliputi di seluruh kemaluan itu laki-laki, dan umpat juga bersetubuh dengan bininya. Bila jadi anak, ini membahayakan anaknya ini. Kenapa? Waktu maulah umpar syaitan saham ada di situ. Syaitan ada saham lawan anaknya itu. Intawal jan ala ihlilihi fajama'a ma'ahu. Dan Nabi bersabda lagi, wa idza dakhala falam yazkurillah ta'ala inda dukhulihi qala syaitan adraktumul mabit. Kalau kita masuk rumah tapi kita kadang mengucapkan zikir, ya sekurang-kurangnya bismillah naik ke rumah. Kalau kita kadang mengucap bismillah, maka syaitan mengajak kawan-kawannya, mari kita guringan di rumah ini. Adraktumul mabit. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi satu-satunya jalan untuk memelihara diri daripada jin kafir atau syaitan,
tidak ada lain, pertama dengan berlindung kepada Allah, yang kedua memperbanyak zikrullah, terutama di awal-awal pekerjaan kita itu.